Di sebuah kai kecil di pinggir Jalan Tamrin, Jakarta, Aulia menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Tes kehamilan digital menunjukkan 2 garis tebal, positif. Dia, yang selama ini menyembunyikan hubungan rahasianya dengan Rani, kini harus menghadapi kenyataan bahwa pernikahan palsunya dengan seorang pria untuk menyenangkan keluarga telah membuahkan hasil yang tak diinginkan. Aulia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdegup kencang. Bagaimana ini bisa terjadi? Pernikahan itu seharusnya hanya formalitas, sebuah topeng untuk menyembunyikan orientasi seksualnya dari keluarga konserati di kampung halamannya di Bandung. Tapi malam itu, setelah pesta pernikahan, tekanan dari suaminya yang baru, Budi, membuatnya menyerah pada kewajiban perkawinan yang dia benci. Kini, janin di rahimnya menjadi bom waktu yang siap meledakkan segala rahasia. Rani, kekasihnya selama 3 tahun, duduk di seberang meja dengan wajah pucat. Aulia, apa artinya ini bagi kita? Tanyanya pelan, suaranya bergetar. Mereka bertemu pertama kali di kantor, di mana Aulia bekerja sebagai desainer grafis dan Rani sebagai manajer proyek. Cinta mereka tumbuh diam-diam, di balik senyum profesional dan pertemuan rahasia di apartemen kecil Rani di Kemang. Tapi sekarang, kehamilan ini mengubah segalanya. Aulia merasa dunia berputar, ingatan tentang sumpah mereka berdua kembali muncul, ini hanya sementara, sampai kita bisa hidup bebas. Aulia lahir di keluarga Sunda yang taat beragama, di mana pernikahan dengan pria adalah satu-satunya jalan bagi seorang wanita. Ayahnya, seorang guru agama, selalu menekankan nilai-nilai tradisional. Kamu harus punya anak, Aulia, itu tugasmu sebagai perempuan, katanya berulang kali. Ibu Aulia, yang bekerja sebagai penjahit, diam-diam mendukung, tapi tak pernah berani menentang suaminya. Ketika Aulia pindah ke Jakarta untuk kuliah, dia merasa bebas untuk pertama kalinya. Di sana, dia bertemu Rani, wanita kuat yang berasal dari keluarga liberal di Surabaya, tapi tetap menyembunyikan identitasnya karena tekanan pekerjaan. Hubungan mereka penuh gairah tapi juga penuh ketakutan. Mereka sering bertengkar tentang masa depan. Rani ingin mereka keluar dari persembunyian, tapi Aulia takut kehilangan keluarga. Kita bisa pindah ke luar negeri, kata Rani suatu malam, sambil memeluk Aulia erat. Tapi Aulia selalu menjawab, belum saatnya. Sabar ya. Dan sekarang kehamilan ini membuat sabar itu menjadi mustahil. Malam itu, setelah pertemuan di KAI, Aulia pulang ke apartemen barunya dengan Budi. Suaminya, seorang akuntan berusia 32 tahun, menyambutnya dengan senyum lebar. Kamu terlambat, sayang. Makan malam sudah siap. Aulia memaksakan senyum, tapi di dalam hatinya, dia merasa seperti tahanan. Budi adalah pria baik, dipilih oleh keluarga karena latar belakangnya yang stabil. Tapi dia tak tahu rahasia Aulia. Bagaimana dia bisa memberitahunya? Aku hamil, gumam Aulia dalam hati, tapi kata-kata itu tak keluar. Esok harinya, Aulia bertemu Rani lagi di taman kota. Kita harus putuskan sekarang, kata Rani tegas. Aku tak bisa terus seperti ini. Kamu pilih keluarga atau aku? Aulia menangis, merasa terbelah. Dia mencintai Rani, tapi janin ini adalah tanggung jawabnya. Apakah dia harus menggugurkan? Pikiran itu membuatnya mual. Di Indonesia, aborsi ilegal dan penuh risiko, apalagi dengan stigma sosial yang menempel. Teman-temannya di kampung akan mengucilkannya jika tahu. Sementara itu, keluarga Aulia mulai curiga. Ibu menelepon, kapan kamu kasih kabar baik, nak? Kami tunggu cucu. Aulia berbohong, segera, Bu. Tapi bohong itu semakin berat. Rani, di sisi lain, mulai menarik diri. Aku merasa seperti selingkuhan, katanya pahit.
Konflik ini membuat Aulia insomnia, berpikir tentang pilihan-pilihan yang salah. Apakah pernikahan palsu ini pantas dia lanjutkan? Hari berganti dan tekanan semakin meningkat. Di kantor, rekan kerja mulai bergosip tentang pernikahan Aulia. Dia beruntung dapat suami seperti Budi, kata seorang kolega. Rani mendengarnya dan marah. Malam itu mereka bertengkar hebat di apartemen Rani. Kamu bohongi semua orang, termasuk dirimu sendiri, jerit Rani. Aulia menangis, aku tak punya pilihan. Tapi di balik itu, dia tahu Rani benar. Ini adalah titik balik, di mana Aulia harus memilih antara cinta sejati dan tuntutan masyarakat. Aulia mulai mencari solusi. Dia membaca artikel tentang komunitas LGBT di Indonesia, tentang perjuangan mereka melawan diskriminasi. Tapi di negara mayoritas Muslim ini, hubungan sesama jenis masih tabu. Beberapa teman rahasia memberi saran, ceraikan Budi, tapi pikirkan anakmu. Anak. Kata itu membuat Aulia tersadar. Janin ini tak bersalah. Dia harus menjadi ibu yang baik, tapi dengan siapa? Rani melihat Aulia ragu, memutuskan untuk bertindak. Dia mengajak Aulia ke sebuah pertemuan komunitas rahasia di Jakarta Selatan. Di sana mereka bertemu wanita-wanita seperti mereka, berbagi cerita. Aku kehilangan keluarga, tapi aku dapatkan kebebasan, kata seorang peserta. Kata-kata itu mengguncang Aulia. Mungkinkah dia juga? Tapi sebelum keputusan diambil, Budi menemukan pesan di ponsel Aulia. Siapa Rani? Kenapa kamu bilang cinta padanya? Tanyanya marah. Konfrontasi itu meledak. Aulia terpojok, harus mengaku. Aku lesbian, Budi. Pernikahan ini palsu. Budi terkejut, tapi tak langsung marah. Kita bisa batalkan, tapi bagaimana dengan anak kita? Kata-kata itu membuat Aulia semakin bingung. Anak kita. Atau anakku. Konflik ini mencapai puncak ketika keluarga Aulia datang ke Jakarta. Ayahnya mendengar rumor dan marah besar. Kamu bawa malu keluarga, jeritnya. Aulia menangis, tapi untuk pertama kalinya, dia melawan. Aku mencintai Rani, ayah. Ini diriku yang sebenarnya. Ayahnya pergi dengan hati hancur, meninggalkan Aulia sendirian dengan pilihan sulit. Di akhir ile ini, Aulia berdiri di balkon apartemen, menatap kota yang sibuk. Rani menelepon, aku di sini untukmu. Tapi apakah itu cukup? Tekanan sosial semakin kuat, dan Aulia tahu keputusan selanjutnya akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi berikutnya, Aulia bangun dengan mata bengkak. Malam sebelumnya, setelah konfrontasi dengan ayahnya, dia tak bisa tidur. Rani datang ke apartemen, membawa makanan dan pelukan. Kita hadapi bersama, katanya lembut. Tapi Aulia ragu. Kehamilan ini sudah memasuki minggu ke-6, dan dokter menyarankan untuk segera memutuskan. Budi, suami yang sekarang tahu rahasia, memilih diam dia pindah ke kamar tamu, memberi ruang pada Aulia. Aku tak mau memaksa, tapi anak ini bagian dari kita, katanya suatu sore. Aulia merasa bersalah. Budi adalah korban dalam sandiwara ini. Dia menikahinya karena tekanan keluarga sendiri, tapi sekarang, dia harus membayar harga. Di kantor, situasi semakin tegang. Rani dan Aulia bekerja di tim yang sama, dan gosip mulai menyebar. Seorang rekan, Maya, yang curiga sejak lama, menghampiri Aulia. Aku tahu tentang kamu dan Rani. Hati-hati, bos kita konserati. Aulia panik. Jika rahasia ini bocor, mereka bisa dipecat. Di Indonesia, diskriminasi terhadap LGBT masih umum, meski tak ada undang-undang langsung. Rani, yang lebih berani, mengusulkan untuk resign. Kita buka bisnis sendiri. Aku punya tabungan.
Tapi Aulia takut. Bagaimana dengan anak ini? Aku butuh pekerjaan stabil. Debat ini membuat mereka semakin jauh. Rani merasa Aulia tak berkomitmen, sementara Aulia merasa Rani tak mengerti tekanannya. Keluarga Rani juga ikut campur. Ibunya, yang tahu tentang orientasi putrinya, menelepon dari Surabaya. Jangan libatkan diri dengan wanita yang sudah menikah, Rani. Itu dosa. Rani marah, ini cinta, Bu. Bukan dosa. Tapi kata-kata ibunya membuatnya ragu. Apakah hubungan ini layak diperjuangkan? Aulia mulai mengalami mual pagi, tanda kehamilan semakin nyata. Dia pergi ke dokter sendirian, takut melibatkan Rani. Bayi sehat, kata dokter. Aulia menangis di ruang tunggu, memikirkan masa depan. Apakah dia bisa membesarkan anak sendirian? Atau dengan Rani? Pikiran tentang adopsi muncul, tapi itu rumit di Indonesia. Malam itu, Aulia bertemu teman lama dari kampung, Sari. Sari, yang sekarang tinggal di Jakarta, tahu rahasia Aulia. Kamu harus jujur pada dirimu. Jangan biarkan masyarakat tentukan hidupmu. Kata-kata Sari memberi kekuatan. Aulia memutuskan untuk bicara dengan Budi lagi. Kita cerai, Budi. Tapi anak ini akan aku besarkan. Budi setuju, tapi dengan syarat, aku ingin terlibat sebagai ayah. Keputusan ini memicu reaksi berantai. Keluarga Aulia marah besar. Ayahnya mengancam memutus hubungan. Kamu pilih jalan sesat, katanya. Ibu Aulia diam, tapi diam-diam mengirim pesan dukungan. Aku sayang kamu, nak. Pikirkan baik-baik. Aulia merasa terbelah antara cinta keluarga dan cinta sejati. Rani mendengar tentang perceraian, senang tapi khawatir. Bagaimana dengan anak? Aku tak siap jadi ibu tiri. Aulia menjawab, kita belajar bersama. Tapi keraguan Rani tumbuh. Dia mulai bertemu teman-teman komunitas LGBT, mencari dukungan. Di sana, dia bertemu Lina, wanita single yang menarik. Lina mendengarkan cerita Rani dan berkata, kamu pantas dapat yang lebih baik. Kecemburuan muncul ketika Aulia tahu tentang Lina. Siapa dia? Tanyanya marah. Rani menjawab, hanya teman. Tapi benih keraguan ditanam. Konflik ini mencapai puncak di sebuah pesta kantor. Rani dan Aulia bertengkar di toilet. Kamu tak pernah pilih aku sepenuhnya, jerit Rani. Aulia menangis, aku sedang berusaha. Setelah itu, Aulia memutuskan untuk cuti kerja. Dia pergi ke Bandung, mencoba berdamai dengan keluarga. Ayahnya menolak bertemu, tapi ibunya menyambut. Ayahmu keras kepala, tapi dia sayang kamu. Di sana, Aulia bertemu sepupu yang mendukung. Banyak yang seperti kamu, Aulia. Jangan takut. Kembali ke Jakarta, Aulia menemukan Rani semakin jauh. Rani mulai menghindari panggilan. Aku butuh waktu, katanya. Aulia merasa dikhianati. Apakah ini akhir? Tekanan dari masyarakat, keluarga, dan sekarang dari pasangannya sendiri membuat Aulia hampir putus asa. Di akhir ile ini, Aulia duduk di dokter lagi, mendengar detak jantung bayi. Suara itu memberi harapan, tapi juga ketakutan. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Minggu-minggu berikutnya, kehamilan Aulia semakin terlihat. Perutnya mulai membuncit, dan dia harus membeli baju longgar. Di kantor, gosip semakin kencang. Bos memanggil Aulia ke ruangan. Ada rumor tentangmu. Ini mempengaruhi tim. Aulia tegas, itu urusan pribadi. Tapi dia tahu pekerjaannya terancam. Rani, yang semakin dekat dengan Lina, mulai ragu tentang hubungannya dengan Aulia. Lina mengajaknya jalan-jalan ke Bali untuk bersantai.
Rani setuju tanpa memberitahu Aulia. Ketika Aulia tahu dari teman bersama, dia hancur. "Kamu selingkuh?" tanyanya lewat telepon. Rani menjawab, "Bukan selingkuh. Hanya teman." Tapi Aulia tak percaya. Konfrontasi terjadi ketika Rani kembali. Mereka bertemu di apartemen Aulia, yang sekarang kosong setelah Budi pindah. "Aku merasa terjebak, Aulia. Kamu punya anak, keluarga, segalanya." "Aku apa?" kata Rani. Aulia menangis, "Kamu adalah cintaku." Tapi Rani pergi, meninggalkan Aulia sendirian. Budi, yang masih peduli, datang menjenguk. "Aku bisa bantu besarkan anak ini." Aulia ragu. Apakah dia harus kembali ke pernikahan palsu? Tapi tidak, dia sudah memilih jalan ini. Dia bergabung dengan komunitas LGBT, bertemu orang-orang yang menginspirasi. Seorang aktivis, Nita, berbagi cerita. "Aku kehilangan pekerjaan, tapi aku bangun lagi." Aulia memutuskan untuk resign dari kantor. Dia mulai relance sebagai desainer, bekerja dari rumah. Ini memberi kebebasan, tapi juga ketidakpastian finansial. Keluarga mulai melunak. Ibu datang ke Jakarta, membawa makanan. "Aku dukung kamu, Nak. Tapi ayahmu butuh waktu." Rani, di sisi lain, merasa bersalah. Lina mencoba mendekat, tapi Rani menolak. "Aku masih cinta Aulia." Dia kembali, meminta maaf. "Maafkan aku. Aku takut." Aulia memakan, tapi dengan syarat, "Kita harus terbuka sekarang." Mereka mulai hidup bersama, meski rahasia. Tapi masyarakat tak diam, tetangga mulai bergosip. Dua wanita tinggal bersama. Pasti ada apa-apa. Aulia merasa diawasi. Suatu hari, ayahnya menelepon. "Kembalilah, Aulia. Kami makanmu jika kamu tinggalkan jalan itu." Aulia menolak, "Ini hidupku, Ayah." Kehamilan memasuki trimester kedua. Aulia merasakan tendangan bayi pertama kali bersama Rani. Momen itu indah, tapi juga penuh mautun. "Bagaimana kita jelaskan pada anak nanti?" tanya Rani. Aulia tak punya jawaban. Konflik baru muncul ketika Budi menuntut hak ayah. "Aku ingin nama di akta kelahiran." Aulia setuju, tapi Rani marah. "Dia akan selalu ada di antara kita." Debat ini membuat hubungan mereka tegang lagi. Di komunitas, Aulia bertemu korban diskriminasi. Seorang wanita diceraikan karena lesbian, kehilangan anak. Cerita itu membuat Aulia takut. Apakah dia akan kehilangan anaknya? Rani memutuskan untuk bicara dengan keluarganya. Di Surabaya, dia mengaku. Ibunya menangis, tapi ayahnya mendukung. "Selama kamu bahagia." Ini memberi kekuatan pada Rani. Kembali ke Jakarta, mereka menghadapi demonstrasi anti-LGBT di kota. Berita itu membuat mereka khawatir. "Apakah aman untuk anak kita?" tanya Aulia. Di akhir ile ini, Aulia dan Rani duduk di taman, memegang tangan. Tapi bayang-bayang masa depan masih mengancam. Trimester ketiga datang dengan cepat. Aulia semakin lelah, tapi juga semakin kuat. Dia dan Rani sekarang tinggal bersama secara terbuka, meski masih hati-hati. Teman-teman dekat tahu dan mendukung. Tapi masyarakat luas masih menjadi ancaman. Budi datang lebih sering, membawa barang bayi. "Aku ingin jadi ayah yang baik." Rani cemburu, tapi belajar menerima. "Ini untuk anak," katanya pada diri sendiri. Keluarga Aulia mulai berubah. Ibu sering datang, membantu persiapan. Ayahnya masih diam, tapi tak lagi mengancam. Suatu hari, dia menelepon. "Aku tak setuju, tapi aku tak mau kehilangan cucu." Itu langkah kecil, tapi berarti.
Di komunitas, Aulia menjadi aktif. Dia berbagi cerita di pertemuan rahasia, menginspirasi yang lain. Jangan takut memilih cinta. Tapi risiko nyata. Seorang teman dipukul karena terbuka. Rani mulai bisnis kecil, desain interior. Aulia bergabung, mereka bekerja bersama. Ini memperkuat hubungan mereka. Tapi momen damai itu terganggu ketika gosip mencapai keluarga Budi. Ibunya marah, kamu biarkan anakmu dibesarkan oleh dua wanita. Budi membela, ini pilihan Aulia. Konfrontasi keluarga terjadi di sebuah makan malam. Keluarga Aulia dan Budi bertemu. Ayah Aulia dan ibu Budi bertengkar. Ini tak wajar, kata ibu Budi. Ayah Aulia diam, tapi akhirnya bicara, biarkan mereka bahagia. Itu kejutan. Aulia merasakan kontraksi palsu, tanda persalinan dekat. Rani panik, aku siap. Aulia menjawab, kita siap. Malam sebelum persalinan, Rani mengaku. Aku hampir pergi dengan Lina. Ma. Aulia memakan, yang penting sekarang. Persalinan datang tiba-tiba. Di rumah sakit, Aulia berjuang. Rani di samping, memegang tangan. Budi di ruang tunggu. Bayi lahir, seorang gadis sehat. Aulia menangis bahagia. Tapi drama tak berakhir. Saat mendatarkan nama, Budi ingin nama keluarganya. Rani protes. Dia anak kita juga. Kompromi dicapai, nama ganda. Di akhir ile ini, Aulia memeluk bayi, dengan Rani di sisi. Tapi pertanyaan muncul, apakah masyarakat akan menerima? Bayi mereka, yang diberi nama Sinta, membawa kebahagiaan baru. Aulia dan Rani belajar menjadi orang tua, meski penuh tantangan. Malam tanpa tidur, tapi juga tawa. Budi datang setiap akhir pekan, menjadi ayah yang terlibat. Keluarga mulai menerima. Ayah Aulia datang pertama kali, memeluk cucu. Makan ayah, katanya pelan. Ibu bahagia membantu merawat. Bisnis mereka berkembang. Mereka membuka studio di Kemang, menarik klien progresi. Komunitas mendukung, membuat mereka merasa tak sendirian. Tapi masyarakat masih keras. Berita tentang pasangan lesbian dengan anak menyebar di media sosial. Komentar negatif datang, ini merusak moral bangsa. Mereka menerima ancaman, tapi juga dukungan. Rani dan Aulia memutuskan untuk aktif melawan. Mereka bergabung dengan kampanye Hak, berbicara di Orum. Kami layak bahagia, kata Aulia. Konflik terakhir muncul ketika sekolah Sinta nanti. Bagaimana jelaskan dua ibu, tanya Rani. Aulia menjawab, dengan jujur. Tahun berganti, Sinta tumbuh. Dia tahu cerita orang tuanya, dan bangga. Keluarga besar sekarang harmonis, meski tak sempurna. Di akhir cerita, Aulia berdiri di samping Rani, melihat Sinta bermain. Mereka telah membayar harga, kehilangan teman, pekerjaan, tapi dapatkan kebebasan. Apakah mencintai sesama jenis adalah pilihan yang salah di mata masyarakat?